fenomena banjir, ini saya buka ya, di Jakarta itu sudah dari zaman Tarumanegara. Nah itu abad ke-5 Masehi, ngecek dengan anggaran langsung. Pak Gubernur itu sudah 3 tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kalau mau nyelesain banjir sehari semalam atau sistem SKS, sistem kebut semalam ya 100 step pun nggak cukup. Siapapun gubernurnya nggak bisa ganti-ganti program banjir karena program banjir itu harus long term. Nyelesain banjir itu scientific, ilmiah gitu loh. Jadi nggak bisa politis. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya, Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Zita Anjani, politisi muda dari Partai Amanat Nasional yang pernah memimpin Pansus Banjir DKI Jakarta. Bagaimana dia melihat kinerja Pemprov DKI dalam mengelola atau dalam mengatasi banjir kali ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Adakah kemajuan atau sama saja, dan apakah problem utama dan bagaimana seharusnya Pemprov DKI menangani banjir? Kita sapa langsung Zita Anjani melalui aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Assalamualaikum Ibu Zita Anjani, apa kabar Bu Zita? Waalaikumsalam Mas Derajat, Alhamdulillah baik. Ini Ibu di mana, di rumah? Oh, nggak kebanjiran. Alhamdulillah keadaan di rumah saya aman, nggak ada banjir tahun ini, jadi ya di rumah aja deh. Tinggal di mana? Di Kemang apa di kawasan mana? Pondok Indah? Saya tinggal di Jaktim, Jakarta daerah Timur. pemilihan di Jakarta Timur, tepatnya di Cipinang Indah. Loh, Cipinang bukannya langganan banjir tuh biasanya? Oh iya, jadi dulu itu sebelum Kemang, sebelum mana lagi yang lain-lain banjir, itu yang pertama kali banjir dari dulu tuh Cipinang. Karena kan memang secara sejarahnya ini kan tempat rawa ya. Nah, jadi alhamdulillah semenjak 4-5 tahun lah BKT jadi ya, BKT jadi, itu udah nggak pernah lagi banjir. Jadi malah kebalikan sekarang yang di Kemang yang banjir gitu. Itu kalau Cipinang punya BKT, nah Cipinang yang masih kebanjiran tuh karena apa dia itu? Di sisi sebelah mana itu? Jadi memang masih ada lah, mungkin 4 RT ya, 4 RT itu yang masih, karena memang dia di bantaran sungai. Jadi memang belum ada relokasi atau belum dipindahkan, memang tempatnya nggak layak untuk tinggal gitu. Jadi masih ada di Cipinang gitu, di tetangga-tetangga saya masih kena. Saya juga kemarin survei, tim itu survei, masih setinggi dada gitu. Walaupun memang lebih cepat dia surutnya. Nggak nyampe mungkin di bawah 12 jam lah. Masih di atas targetnya Pak Anies ya. Pak Anies kan maunya 6 jam. Jauh dong. Ya. Masih jauh ya. Itu konstituennya Ibu Zita berarti ya? Konstituen saya semua. Jadi di Cipinang Jaktim itu salah satu titik banjir yang yang sangat parah ya. Contohnya di Kampung Melayu gitu. Kemarin Pak Anies ke Cipinang Melayu juga, Kampung Pulo, itu dari dulu itu. Dari dulu ya parah lah banjirnya di sana. Mungkin yang lain belum banjir, di sana udah banjir duluan gitu. Kenapa mereka nggak mau dipindahkan ya? Sebenarnya bukan yang nggak mau dipindahin sih. Ini yang suka jadi miskonsepsi ya. Kalau digusur iya, pasti semuanya marah. Mas Derajat, saya juga pasti marah dong kalau punya tempat tinggal digusur. Tapi sebenarnya untuk kita bahasanya jangan gusur lah, kita sebutnya relokasi atau diganti rugi. Kan ganti untung ya, jangan ganti rugi untung juga. Jadi jangan diganti tapi rugi, gantinya untung gitu. Itu pasti mau kok. Dulu zaman Pak Ahok kan punya program yang di daerah bantaran kali direlokasi ke semacam rumah susun atau apartemen kerennya gitu kan. Tapi kan memang ada tetap sebagian yang nggak mau malah. Jadi memang setiap gubernur tuh punya approach-nya masing-masing ya. Ada yang naturalisasi, tapi mungkin caranya itu sulit bisa diterima oleh warga DKI. Karena penggunaan katanya itu penggusuran. Nah, lalu menggunakan alat-alat yang cukup menakutkan, lalu menggunakan Satpol PP, bulldozer, force dan sebagainya kan, jadi warga trauma di situ. Tapi di satu sisi di Surabaya itu saya bukannya membanding-bandingkannya, itu berhasil Bu Risma di sana, ada juga di beberapa titik di daerah di Semarang itu berhasil karena tadi ganti untung. Jadi approach-nya tuh baik-baik, ngomongnya enak ke warga dan segala macam, dan dikompensasi dengan
keuntungan. Harga tanahnya dia kan kalau di bantaran sungai kan nggak ada harganya kan, tapi dia dipindahkan di tempat yang lebih layak, harga tanahnya juga lebih tinggi dan sebagainya, dan warga fine-fine aja nggak masalah. Nah, Bu Jita kan pernah memimpin Pansus Banjir DKI ya, yang dibentuk Februari, meskipun baru kerjanya Oktober tuh, aneh juga tuh kan, kosong berapa bulan itu. Karena SK ketuanya baru ditandatangan. Oh, tuh ketua ngapain aja itu berbulan-bulan? Kita tanya langsung. Nah, Bu Cita, kalau melihat fenomena banjir yang terjadi dalam beberapa hari kemarin itu, apa yang bisa Ibu katakan? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya orang yang nggak paham, itu pasti akan selalu ini jadi isu politis gitu. Oh, banjir kan udah dari zaman dulu, zaman ini lebih bagus, zaman itu lebih bagus, nggak habis-habis. Jadi sebenarnya fenomena banjir, ini saya buka ya, di Jakarta itu sudah dari zaman Tarumanegara. Nah, itu abad ke-5 Masehi. Nah, jadi kalau masih ada yang membanding-bandingkan, ini paling lama nih, saya kasih data. Jadi abad ke-5 Masehi itu Jakarta sudah banjir. Dan setiap kepemimpinan, setiap abad, setiap tahun punya penanggulangannya masing-masing. Tergantung dari teknologi yang ada, informasi yang ada, dan sebagainya. Dan juga tentunya kebijakan dari setiap pemimpinnya berbeda-beda. Nah, bedanya tahun lalu dan tahun ini, ya bedanya itu di intensitasnya. Sebenarnya hampir sama. Kalau tahun lalu itu intensitasnya itu 377 mm per hari. Kalau tahun ini intensitasnya 226 mm per hari. Jadi sebenarnya ya berbeda sekitar seratusan. Lebih kecil ya sebetulnya. Lebih kecil. Tapi tetap memang masuk anomali cuaca hujan yang intens. Tapi bukan hanya di Jakarta doang, bukan hanya di Indonesia doang, memang perubahan cuaca itu kan terjadi di manapun di dunia ini gitu loh. Jadi kalau kita melihat fenomena banjir, itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu gitu. Nah, nanti mungkin kita lebih diskusi lagi, nah, kenapa nggak selesai-selesai? Itu kan pertanyaan yang berbeda lagi. Tapi kalau ngomongin fenomenanya, udah ada dari zaman abad ke-5 Masehi. Dan kalau kita ngelihat kilas balik yang Januari 2020 dengan yang sekarang Februari 2021, itu kan sama-sama sudah ada warning beberapa bulan sebelumnya ya. Waktu Januari 2020 BMKG sudah woro-woro itu sekitar Oktober, September. Sekarang juga sama, 1 Oktober Kepala BMKG sudah bilang akan ada fenomena La Nina dan ada salah satu badai yang dari arah India, puncaknya Januari dan Maret. Nah, Mbak Jita kan di DPR mengawasi kerja Pemprov. Sebetulnya Pemprov benar-benar sudah bekerja belum melakukan antisipasi? Nih kita ngomong jujur ya, jangan dianggap nanti makanya saya bilang isu banjir itu politis. Kalau ngomong A salah, ngomong B salah gitu. Tapi di sini tugas kita sebagai DPRD adalah advokasi warga. Jadi apa yang terjadi di lapangan, apa yang dirasakan oleh warga itu tugas kita untuk menyampaikan faktanya, faktualnya. Kalau kita mau ngomong secara terbuka, secara gamblang dan ngomong ngecek dengan anggaran langsung, Pak Gubernur itu sudah 3 tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa? Karena terbelenggu dengan janji politik, ya. Terbelenggu dengan janji politik. Jadi apa yang dimaksud dengan pembenahan infrastruktur banjir? Jadi ini bukannya saya sebut ini karena saya dukung ini, enggak. Memang itu terminologinya namanya naturalisasi atau pelebaran sungai. Ini pun dilakukan di negara-negara yang lebih parah dibandingkan kita, misalnya di Netherlands, di Belanda, yang di mana dia banjirnya itu air lautnya lebih tinggi dibandingkan kita di Jakarta ya. Jadi pelebaran sungai, ada beberapa infrastruktur banjir yang harus dibenahin. Salah satunya paling utama adalah pelebaran sungai, itu udah paling utama. Yang kedua ada namanya drainase selokan kita kan kecil-kecil. Nah, itu perlu dibenahkan. Ada juga pompa, ya, nambah pompa-pompa macam-macam. Jadi infrastruktur banjir itu ada beberapa tipe untuk beberapa lokasi-lokasi tertentu. Nah, program banjir itu tidak dijalankan 3 tahun belakangan. Kemarin saya belum lama rapat anggaran di puncak karena COVID. Itu baru ketok palu. Plus ada dana pinjaman PEN. Itu baru dianggarkan itu untuk tahun 1 triliun 2021. itu ya? Iya. Baru dianggarkan untuk tahun 2021. Tapi kan kalau nggak salah sih kemarin sempat belanja, mungkin dengan dana PEN itu kali ya, pinjaman itu ya, beli pompa, beli alat keruk, melakukan macam-macam juga kan dalam rangka antisipasi itu.
Jadi gini, saya bukannya bilang nggak ada antisipasi sama sekali ya. Tapi gini, ibaratnya gini, kita kalau ngomong secara gamblang, misalnya gini, kita mau ke bulan. Kalau ke bulan kan nggak mungkin kita naik pesawat, harus pakai roket, betul nggak? Yang dilakukan Pak Gubernur dan timnya saya apresiasi betul. Salah satunya gerbek lumpur. Jadi kapasitas sungai kita itu debit debit airnya tuh tidak menampung. Jadi kalau ada hujan, jangankan hujan kiriman, jangankan hujan dari air dari laut, banjirop, jangankan lokal pun nggak bisa menampung kalau itu full capacity. Jadi kapasitas sungai kita tuh sudah tidak memadai, ya sudah tidak memadai dan karena ketok palu ya baru bisa digunakan awal tahun. Jadi yang dilakukan akhir tahun kemarin antisipasinya adalah namanya gerbek lumpur. Bagaimana sungai kita ini udah kapasitasnya nggak cukup, dipenuhi sampah, dipenuhi lumpur, itu dirapihin semuanya. Dan itu signifikan, makanya sekarang kita lihat genangan nggak lama gitu loh, walaupun masih di atas 6 jam tapi nggak lama, dan itu cukup membantu. Tapi kalau kita ngomongin masalah jangka panjang, banjir akan tetap ada nih, tahun depan ada, saya bisa jamin. Ya tapi saya bukan Tuhan ya, tapi kalau ngeliat kita datanya ya, tahun depan akan ada. 2 tahun, paling nggak 3 tahun lagi kita akan mengalami banjir yang seperti ini. Karena masalahnya adalah kita butuh infrastruktur banjir, dan masalah banjir ini masalahnya matematik, masalahnya eksak. Nih, saya buka datanya di sini. Ya, bahwa kapasitas sungai kita hanya bisa menampung 950 meter kubik per detik. Itu yang bisa ditampung air yang masuk. Sedangkan debit rata-rata banjir tahunan, belum lagi ditambah dengan fenomena La Nina dan sebagainya, itu 2.100 sampai 2.600. Itu kan udah 2-3 kali lipatnya. Jadi mau lumpurnya dibetulin sebanyak apapun, kalau kapasitas sungainya tidak ditambah, ya fenomena banjir akan terus terjadi di Jakarta. Jadi sebenarnya as simple as that, cukup simple melihatnya, bahwa sebenarnya ada hitung-hitungannya, berapa debit yang masuk dan berapa debit yang harus kita tampung. Itu rumus pengendalian banjir. Kalau normalisasi, selain soal terhambat tadi janji politik, ada kendala lain nggak sih soal dana kayak gitu, ada nggak hambatan untuk DKI? Jadi normalisasi gini, Ciliwung kan kalau nggak salah dari 13 tuh ada 4 ya yang prioritas kan? Ya. Ciliwung, Pesanggerahan, Angke dan Sunter kalau nggak salah. Betul. Jadi kita kan waktu pansus banjir itu kan kita panggil semua expert ya, baik dari pusat maupun di Pemprov dan sebagainya. Tidak ada kendala sebenarnya. Memang harus ada pembebasan lahan. Memang kan Pak Gubernur ada janji politik di situ kan, tidak melakukan penggusuran. Nah, jadi kalau tidak dibebaskan lahannya, tidak bisa dilebarkan sungainya, itu masalahnya. Makanya programnya stuck, 3 tahun ini stuck. Tapi alhamdulillah tahun 2021 sudah ada pelebaran sungai, sudah ada beberapa relokasi itu sudah masuk program dan sudah ketok palu di akhir 2020. Jadi sebenarnya 3 tahun belakangan ya kenapa airnya ada ya karena kapasitas sungainya tidak bisa menampung. Dan kalau kita ngomongin masalah anggaran, kemarin Wagub sempat ngomong katanya dikasih 100 T pun nggak cukup. Lah iya, kalau mau nyelesain banjir sehari semalam atau sistem SKS, sistem kebut semalam, ya 100 T pun nggak cukup. Tapi kan kita nyelesain banjir nggak kayak gitu. Kita punya target setahun berapa yang mau kita luasin, tahun depan berapa yang kita mau luasin. Itu harus dicicil sampai 10-15 tahun baru itu bisa selesai masalah banjir. Nah, kalau ngelihat ada daerah-daerah tadi Mbak Jita cerita, dulu saya di Cipinang langganan banjir gitu kan. Betul. Karena kan selain Cipinang ternyata tinggal beberapa titik. Nah, ada yang langganan banjir lain kan kayak di Ciledug gitu kan. Ciledug, Kemang, Mampang juga nih dekat kantor saya. Nah, itu ada kajian nggak atau masuk dalam kajian di Pansus nggak kemarin? Kenapa itu bisa terjadi kayak gitu? Terus pernah ada upaya-upaya khusus nggak untuk daerah-daerah tersebut supaya nggak kasihan warganya gitu kan? Jadi salah satu rekomendasi dari Pansus Banjir itu adalah memperbaharui namanya master plan. Jadi Jakarta tuh punya master plan banjir itu terakhir kalau nggak salah, saya nggak salah ya, tahun 1973. Jadi udah lama betul. Masih zaman Bang Ali dong itu mah? Oh iya, lama sekali, lama betul. Nah, saya waktu itu salah satu nanti di laporan Pansus Banjir saya akan kirimkan juga. Dan sebenarnya itu terbuka di publik kok, bisa dicek. Salah satu rekomendasinya adalah untuk mengupgrade master plan
Jakarta, dan menggunakan data yang kita sebut dengan flood management system, flood information, saya lupa lah. Jadi intinya menggunakan teknologi itu di mapping nanti mana saja titik-titik yang banjir. Lalu ketika banjir itu dari 20 tahun, 30 tahun kebelakangan, berapa sih debit banjir Jakarta sebenarnya, sehingga untuk bikin infrastruktur itu bisa diperkirakan gitu. Lalu ketika air turun, itu datangnya dari mana aja? Dari mana, mengalirnya kemana, lalu titik-titik mana yang perlu dibenahin gitu. Nah, itu harus di-upgrade. Nah, makanya sekarang kan ada fenomena misalnya yang dulu nggak banjir, sekarang banjir. Ya itu karena tadi master plan-nya itu perlu di-upgrade gitu. Ketika master plan di-upgrade, jadi Pemprov akan tahu di mana sih titik-titik yang harus ditanggulangi gitu. Oh, misalnya di Kemang nih dulu kan nggak banjir, oh sekarang banjir karena sudah ada analisanya gitu. Itu yang perlu di-upgrade salah satunya. Kalau mitigasi ke masyarakat, Mbak Zita melihat nggak dalam rangka mengantisipasi itu? Kalau dulu kan ya bukan membanding-bandingkan, pasti harus membandingkan gitu ya. Banyak masyarakat, warga selalu bicara, dulu zaman Ahok, setiap ada bulan masuk udah September, Oktober, November gitu, itu ada pasukan khusus yang ngerukin got-got segala macam. Atau nggak usah gitu deh, kalau zaman dulu mah ngajak masyarakat untuk bergotong royong kan, kerja bakti. Nah, hal-hal semacam ini, kalau Mbak Zita punya catatan tersendiri nggak dilakukan oleh Pemprov untuk melakukan menggerakkan warga tadi, itu? Saya kan ngomong sesuai fakta ya. Kalau untuk pembenahan infrastruktur banjir belum maksimal, tapi untuk pencegahan baik, sangat baik. Terutama ketika pansus sudah mulai selesai mengumpulkan laporan, kita sudah mulai wanti-wanti nih. Itu betul-betul dikerjakan sama Pemprov, mulai dari gerebek lumpur, lalu informasi baik gubernur maupun wagub kan udah beberapa bulan sebelumnya kan udah, wah nanti akan ada ini nih, udah mulai ngomong kan di media. Lalu dari BMKG juga sinerginya dengan Pemprov baik, makanya sekarang kalau ada apa-apa BMKG muncul duluan kan. Jadi saya rasa Pemprov banyak belajar dari banjir awal tahun 2020 dan itu saya apresiasi betul. Cuman itu aja nggak cukup. Jadi siapapun nanti pemimpinnya, saya bilang ke depan, itu menangani banjir itu jangan politis, jangan baper, tapi gunakanlah data dan fakta. Lengkap kok di Pemprov DKI ada rekomendasi pansus banjir. Expert kita banyak banget. Dan pasti ujung-ujungnya solusinya itu tadi infrastruktur banjir untuk jangka panjang, untuk jangka menengah dan jangka pendek tentunya maintenance kayak tadi sebelum musim banjir gerebek lumpur, lalu sinergi dengan BMKG, lalu membuat tempat-tempat fasilitas untuk pengungsian ya. Jadi sebenarnya banjir tuh nggak mesti makan korban. Sebelum banjir datang udah diungsiin di luar negeri kan gitu, udah disediain kayak semacam tempat untuk dia sertifikatnya lah, perhiasannya apa segala macam. Jadi udah ngungsinya tuh udah sebelum banjir datang gitu loh. Nah, itu bisa diantisipasi, dibentuk sistemnya sedemikian rupa. Nah, itu yang bisa dilakukan menengah dan jangka pendek. Kalau jangka panjang udah pasti solusinya pembenahan infrastruktur banjir tuh nggak ada lagi. Pasti itu solusinya. Ya, buat korban banjir, saya dapat info itu ada 4 anak-anak dan juga 1 dewasa laki-laki. Yang 4 anak-anak ini saya sudah cross check ini akibat kelalaian. Jadi kan memang kelalaian dari orang tua atau dari orang tuanya. Jadi memang kan ada titik-titik banjir yang kayak alam jeram ya. Mungkin udah di lockdown 1 tahun, bosan anak-anak berenang, ternyata arusnya kencang sekali dan itu akibat kelalaian. Lalu yang dan itu kan malah di kita malah jadi buat hiburan kan, banjir tuh banyak sekali video-video bagaimana orang-orang pada berenang. Anak-anak ya itu seperti dibilang Ibu Zita tadi, kayak di waterboom mereka kan main prosotan segala macam. Ya, ini berita ini harus diangkat ya untuk menjadi semacam edukasi untuk semua orang tua ke depannya. Jangan dianggap kayak ini hiburan juga gitu, karena ini udah 4 anak loh yang meninggal karena dibebasin gitu main banjir. Belum lagi kan kita nggak tahu di dalam air itu ada yang tajam-tajam atau ada binatang atau segala macam. Kalau lebih baik kalau orang tua saya himbau tolong kalau banjir ngungsi aja. Anak-anak main di pengungsian aja, jangan dibiarkan untuk main bebas di lokasi banjir. Saya ingat tuh Pak Gubernur tuh pernah sering kali ngomong mau membangun 1,8 juta sumur resapan kalau nggak salah itu. Ya. Nah, itu berjalan nggak kalau dari pengawasan dari DPRD? Saya baca ya, sumur resapan itu juga sangat membantu, terutama di titik-titik yang tadi itu misalnya
oh ternyata zaman sekarang tuh air tuh ngendep di Kemang gitu loh. Nah ini kan fenomena kan sebenarnya kan. Nah jadi dengan kondisi alam yang sekarang ya, apa namanya di LPJMD itu 1,8 juta titik sumur resapan. Namun konfirmasi terakhir dari Dinas SDA yang baru dibangun itu 1.772 titik. Jadi ya memang masih sangat jauh. Berapa? Baru berapa? Ini kalau saya salah saya minta dikoreksi ya, tapi saya ini dapat data dari tim 1.772 titik dari target 1,8 juta titik. Jadi berarti setengahnya pun belum ada. Ya jauh banget itu ya. Jauh. Nah itu kendalanya apa katanya? Ya macam-macam. Dan sebenarnya ada solusinya. Solusinya itu adalah Pemprov mengoptimalkan Pergub 20 tahun 2013. Di situ ada kewajiban. Jadi nggak mesti Pemprov tuh ngeluarin dana. Kan ini di anggaran kan ngeluarin dana besar sekali kan untuk bikin drainase. Sebenarnya nggak mesti ngeluarin dana besar. Karena bisa minta pengusaha dan lain-lain untuk kontribusi. Itu ada Pergubnya. Pergub 20 tahun 2013. Jadi kerjasama dengan pihak swasta. Bu Cita, kalau tadi sempat Bu Cita mungkin hasil kajian dari luar negeri sebelum banjir orang diungsikan gitu kan ke tempat-tempat. Kalau yang terjadi sekarang, apalagi di tengah pandemi nih. Kalau sekarang udah lumayan lah dibandingin tahun lalu ya. Kalau sekarang paling enggak ayo datang tuh, ini konstituen saya nih, ayo datang mereka udah tahu. Oh udah tahu, karena pemerintah udah ngasih tahu nanti malam hujan gede nih gitu, mereka udah tahu. Udah balangnya, sertifikatnya, perhiasannya udah diplastik-plastikin, tapi ngungsinya masih memang tetap nunggu air naik gitu loh. Dan tempat pengungsiannya, yang saya sayangkan itu tempat pengungsiannya gabung. Padahal waktu itu ngomongnya di media akan disediakan kayak satu keluarga, satu ruangan, apa satu hotel, malah sempat ngomongnya hotel gitu kan. Karena kan ini pandemi COVID ya, nggak mungkin pandemi COVID tuh sebenarnya sangat nggak ideal ditempatin di kayak model dulu, kayak satu hall gede gitu ditempatin di situ kan sangat nggak ideal. Tapi ya udahlah, mungkin memang banjir itu makan budget yang sangat besar gitu. Mungkin budgetnya sekarang kepake buat COVID, buat banjir juga ya, mungkin banyak defisit di situ ya. Jadi saya pahami lah. Tapi tahun ini jauh lebih bagus lah penanganannya. Harus diapresiasi itu ya. Apresiasi. Meskipun di medsos tetap aja ada yang nyinyir ke gubernurnya. Ada, pasti. Nah, Bu Cita tadi sempat menyinggung soal studi banding ke Surabaya. Selain soal penanganan penggusuran atau relokasi, apalagi yang didapat dari Surabaya? Nah, yang dilakukan di Surabaya itu hampir sama. Secara geografis dia letaknya di ujung. Lalu dia juga dapat banjir kiriman, dia permukaan lautnya juga lebih tinggi malah dibandingin kita ya. Jadi hampir sama, bahkan sedikit lebih parah situasi geografisnya. Itu pertama yang dilakukan tentunya memaksimalkan sungai. Karena kan air kan dialirkan lewat sungai ya. Jadi pastiin air yang datang baik itu lokal, kiriman ataupun dari laut itu pas masuk sungai itu debitnya tampung. Terus yang kedua, kalau kita ke Surabaya, kita bedah itu jalan-jalannya, jalan-jalan di jalanan utama itu bawahnya itu semacam kayak sungai gorong-gorong ya, tapi khusus untuk sungai gitu. Jadi sungainya nggak kelihatan kalau di Surabaya. Sungainya tuh ada di dalam jalan gitu loh. Di dalam jalan itu kalau kita buka dalamnya bukan kereta bawah tanah atau bukan sungai. Dalamnya sungai. Terus dia juga kalau kita buka drainasenya itu rapi betul, rapi sekali drainasenya di Surabaya. Bahkan dia ada yang khusus untuk beda-beda jalurnya, ada yang untuk drainase rumah tangga, ada juga yang untuk ke laut dan sebagainya. Jadi pembenahan infrastruktur banjirnya itu jalan dilakukan sekali. dalam kurun waktu berapa lama itu untuk Surabaya? Ya sekitar 10 tahun ya, 10 tahun itu zaman Bu Risma aja berarti. Bisa dibilang banjirnya sangat sedikit gitu, sangat kecil banjirnya. Kalau daerah lain ada yang serupa itu nggak? Misalnya Bandung atau Semarang yang juga sering kena banjir? Saya pernah ya, kita pansus pernah ke Semarang, sama ya, dia pembenahan sungai, lalu maintenance-nya itu jalan, jadi sungai itu nggak pernah ada lumpur, selalu dibersihkan dan sebagainya, rutin gitu, punya jadwal rutin gitu. Dan intinya banyak juga di daerah-daerah lain yang memang kita pansus banjir belum sampai ke sana, itu yang cukup berhasil untuk menangani banjir gitu. Jadi bukannya banjir itu tidak bisa diselesaikan, bisa, tapi memang butuh komitmen. Dan kita dari pansus banjir sampai kita menyarankan
siapapun nanti gubernurnya ke depan, kalau bisa tuh ada fakta integritas dengan warga DKI atau ada perdanya. Jadi siapapun gubernurnya nggak bisa ganti-ganti program banjir karena program banjir itu harus long term 10-15 tahun ke depan. Ini kan politis jadinya kan. Yang si A maunya naturalisasi, yang si B maunya normalisasi. Karena nggak bisa kayak gitu. Nyelesain banjir itu scientific, ilmiah gitu loh. Jadi nggak bisa politis. Oke. Ibu Jita, terima kasih banyak sudah bersedia berbincang-bincang berbagi informasi pengetahuan dengan kami dari Detikcom. Ada satu hal menarik yang patut kami garis bawahi dari paparan Ibu tadi, yakni bahwasannya penanganan banjir di ibu kota harus berlandaskan scientific, bukan berlandaskan kepentingan politik tertentu. Oke, terima kasih banyak Ibu Jita. Sama-sama, kita jumpa kembali lain kesempatan. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.